menulis kok? Bisa menuliskan kondisi ideal? Nggak susah kan? Nggak susah kan Pak Ibu? Nggak toh? Iya Pak, iya ya. Nah, bagus. Insya Allah Pak. Nah, lanjut di situ paragraf kedua, kondisi saat ini yang sedang terjadi. Nah, kondisi saat ini itu kondisi real. Nggak ada suaranya, Pak. Ya, nggak ada suaranya, Pak. Pak Rudi, maaf suaranya di mute itu, Pak. Oh ya. Sudah. Nah, kemudian Bapak sekalian, setelah itu Bapak Ibu baru menuliskan kondisi real. Isi di paragraf itu adalah kondisi saat ini yang terjadi di dunia. Rata-rata bagaimana anak kita itu? Belajarnya seperti apa kelas kita itu? Rata-rata kan kita hanya pakai metode diskusi, tanya jawab, gitu ya. Guru tuh kadang-kadang masih awam sekali. Terus terang masih awam tentang model-model yang saya katakan tadi. Makanya ada diklatnya. Kita di sini ada. Yang sebelum Bapak Ibu sekalian kemarin itu ada namanya angkatan yang berikutnya. Kemarin itu ada namanya diklat, namanya model-model pembelajaran. Jadi di situ di model-model itu memang diajarkan bagaimana model-model tadi yang saya sebutkan tadi. Bagaimana membuat di dalam RPP tadi. Gitu. Sehingga pembelajaran menjadi lebih menarik. Tentunya di dalam model ini bahasa pengertiannya kan model adalah kerangka konseptual yang menggambarkan pembelajaran dari awal sampai akhir. Nah, model ini. Yang di dalamnya terdapat pendekatan, metode, dan teknik bahkan strategi pembelajaran. Nah, jadi model ini menjadi bungkus di dalam pembelajaran bungkusnya. Jadi model adalah suatu kerangka konseptual pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir, yang di dalamnya ada metode, ada teknik, ada strategi, ada pendekatan. Sehingga model-model ini tentunya mengakomodir di situ, ada metodenya, ada tekniknya, ada strateginya, ada pendekatannya di situ. Jadi di dalam model ini menjadi rujukan di dalam Permendikbud nomor 22 itu supaya dipelajari agar guru-guru lebih inovatif dan tujuan akhirnya adalah pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien. Nah, berarti sama dengan PTK. Tujuan PTK dengan model itu sama, persis sama. Jadi mengajak pembelajaran itu menjadi efektif dan efisien. Nah, cuma model-model ini kan tidak single, tidak bisa kadang-kadang maksimal satu model. Maka perlu tadi yang saya katakan tadi, dibantu dengan teknik tertentu, dibantu dengan metode-metode yang menarik gitu. Memang harus begitu. Sintaks-sintaks di dalam model itu tidak bisa lepas begitu saja. Dalam prakteknya pasti akan terlibat metode dan teknik, bahkan media. Apa di era sekarang, di era pandemi, kita menerapkan model ini pasti harus berbagai media elektronik supaya maksimal. Nah ini yang menjadi tantangan bagi kita di guru-guru PTK angkatan sekarang ini kan sangat berbeda daripada yang lain. Jadi kalau Bapak Ibu ini bisa membuat suatu formulasi pembelajaran yang bagus menggunakan media tertentu, ini menurut saya sudah luar biasa, sangat luar biasa. Karena Bapak Ibu akan melaksanakan PTK yang sifatnya masih benar-benar aktual, masih baru banget, masih baru beberapa bulan. Jadi kalau peneliti itu masih hitung ribuan. Karena di dunia ini kalau nggak salah selama 1 jam itu kalau nggak salah sudah ada orang yang meneliti selama 1.000 atau 2.000. 1 jamnya loh. 1 jamnya. Kalau di Indonesia itu paling 1 jam itu masih hitungnya masih puluhan atau ratusan. Tapi kalau dunia sudah ribuan. Jadi Bapak Ibu kalau bisa meneliti PTK ini bagi saya sudah luar biasa. Saya dukung betul bagi teman-teman guru-guru yang mengangkat judul dan betul-betul sesuai dengan kondisi real. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, di paragraf berikutnya itu
jangan lupa di latar belakang kesenjangan, ada kesenjangan. Jadi di situ ada penegasan masalah. Jadi setelah ada kondisi ideal yang di atas, kemudian ada kondisi real yang di bawahnya, ini ada gap, ada diskrepansi, di situ ada kesenjangan. Nah, itulah masalah. Masalah itu harus ditulis di situ. Di dalam satu paragraf. Jadi paragraf melihat kondisi ideal dan kondisi saat ini beserta penyebabnya, maka muncul kesenjangan, dengan kata lain akar masalah, sumber atau sumber masalah. Sebutkan di situ. Nah, beberapa saya tulis itu biasanya sebelum masalah itu ada namanya identifikasi masalah. Nah, supaya ketemu masalah itu biasanya setelah kondisi saat ini kemudian ditulis di situ identifikasi masalah. Gitu. Nah, kalau saya identifikasi masalah itu kan sebelum masalah kan ada identifikasi. Maka identifikasi itu ditulis di paragraf yang nomor situ, jangan dipisah menjadi semacam subtopik tersendiri ya, subtajuk ya, kalau di luar di bahasanya subtajuk. Jadi setelah A latar belakang, B identifikasi masalah, berarti kan identifikasi di luar latar belakang. Jadi kalau saya memahaminya bahwa identifikasi masalah itu adanya di latar belakang, bukan di luar latar belakang. Maka saya katakan tadi, identifikasi masalah itu ditulis di situ itu setelah kondisi saat ini. Tuliskan identifikasi masalahnya. Seperti saya katakan tadi, kalau masalah guru penjelasan tadi sudah mengidentifikasi anak saya tidak serius di dalam mengikuti pembelajaran, banyak main-main, terus kemudian apalagi kalau melempar masih banyak yang salah. Nah, ini identifikasi semua. Nah, guru-guru kita yang di kelas selain guru olahraga yang di luar tadi itu bisa mengidentifikasi anak ngantuk, kurang konsentrasi. Kemudian apalagi biasanya anak-anak itu apa? Kurang konsentrasi, mengerjakan tugasnya tidak serius. Kemudian apalagi? Nah, itu banyak sekali identifikasi di kelas itu. Itulah namanya identifikasi. Jadi identifikasi masalah itu ada di latar belakang, jangan di luar latar belakang. Kalau saya gitu. Baru kemudian Bapak Ibu tuliskan masalahnya ini gitu loh. Masalahnya ini gitu. Baru kemudian paragraf berikutnya Bapak Ibu sekalian, setelah Bapak Ibu menemukan identifikasi tadi, akar masalahnya, Bapak Ibu harus di latar belakang itu tuliskan pentingnya penyelesaian masalah ini, dengan kata lain, jika dampak negatif ini tidak segera diatasi, maka akan berdampak kepada kelas, kita saya klasikan. Ini kan penting, makanya itu latar belakang saya katakan tadi penting banget. Kalau di dalam latar belakang tidak menemukan masalah, kemudian Bapak Ibu yang membuat PTK ini tidak juga menyebutkan bahwa masalah ini penting untuk segera diatasi. Jadi masalah-masalah ini harus segera diselesaikan, dalam arti begitu. Jadi maksudnya segera diselesaikan supaya tidak berdampak pada yang lain. Baru kemudian di paragraf berikutnya sajikan tulisan tentang alternatif solusi pemecahan masalah. Berupa apa? Bisa penerapan model ini, bisa penggunaan media ini, begitu Bapak sekalian. Jadi Bapak Ibu harus memberikan itu alternatif solusinya apa. Masalah tadi kan perlu solusi, perlu tindakan, perlu perbaikan, perlu apalagi penyembuhan. Kalau orang sakit kan perlu sembuhan. Obatnya apa? Gitu. Nah, baru kemudian berdasarkan uraian terakhir sekali di alinea terakhir dituliskan berdasarkan uraian latar belakang yang sudah peneliti uraikan, maka peneliti tertarik mengangkat judul, nah kasih tanda petik, ya tanda petik, judul penerapan ini untuk meningkatkan A dan B di kelas ini, di materi ini, di kelas ini, di MTS ini, di sekolah mana, tahun pelajaran berapa, sudah selesai. Gitu. Jadi tidak usah berbelit-belit membuat
membuat judul PTK itu berbelit-belit itu jalan. Sampai di sini paham nggak? Udah paham toh? Latar belakang. Insya Allah. Nah, Insya Allah ada Oke. gambaran, Pak. ya, di situ sudah latar belakang itu penting sekali. Karena kunci pembuka karya tulis itu ada di latar belakang. Kunci pembukanya itu ada di latar belakang. Kalau latar belakangnya sudah nggak jelas, bulat kayak NTT polisi, ya, muter nggak jelas itu masalahnya di mana. Nah, ini sudah nggak jelas itu. Nah, itu ya. Jadi saya minta tolong, saya mau cek seberapa penangkapan Bapak Ibu sekalian. Boleh kan saya ngecek loh? Saya cek ya. Ya. Pak Abdul Aziz, coba. Abdul Aziz. Ya. Sebutkan unsur-unsur di dalam membuat latar belakang. Dari mulai paragraf 1 sampai paragraf apa saja unsur-unsur dalam latar belakang itu. Ayo. Tadi ngomong terus di situ, tadi itu ngomong aja. Ya ditulis di suaranya itu. Suaranya itu saya tanya unsur-unsur di dalam menyusun latar belakang apa saja. Jangan dimut itu. Nah, jawab. Unsur-unsur dalam membuat latar belakang. Ya. 1 apa, 2 apa, 3 apa? Apa pasal? Kita bacaan. 6 paragraf nanti. Silahkan ya. Kalau soal itu Unsur-unsur dalam membuat latar belakang. 6 paragraf. Oh, suaranya tuh kenapa tuh suaranya? Ayo. Ini? Ayo. Ayo. Tadi nggak dengerin sih. Kondisi ideal pembelajaran dalam kelas, Pak. Hah? Ya. Paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3. Kondisi ideal pembelajaran di dalam kelas yang menjadi harapan pendidik atau peneliti, Pak. 1. Ada 5 Hakikat mata pelajaran. apa? Hakikat mata pelajaran. Nanti itu di bab 2. Nanti itu di bab 2 di kerangka teori. Apalagi? Habis kondisi ideal apa? Kondisi real. Wah, sudah mati ya. Sudah matiin deh sudah. Matiin Pak Abdul Aziz, dimatiin tuh dimut. Gak ada suaranya dia. Ya sudah. Ya bagus sekali ya. Sudah nanti ya. Terbelakang sudah oke ya. Terus lanjut kemudian kita menginjak kepada halo. Halo, Pak. Halo. Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Pak Muhammad Zulkarnain sebelum ke yang bagian B ya, rumusan masalah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya melihat kebetulan kemarin saya download dan dapetin yang 64 lembar nih Pak. Ya. Langkah-langkah pesan PTK. Di latar belakang masalah ini ada 6 paragraf Pak. Ya sekitar itulah. Maksud saya, apakah 6 paragraf ini harus kita tampilkan di dalam latar belakang masalah ataukah kenapa paragraf ini memang sudah baku dalam penyusunan di latar belakang masalah? Terima kasih Pak. Iya, terima kasih Pak. Mohon Pak Muhammad Zulkarnain, nanti aku harus ngulang lagi, aku dari ngomong debat itu. Unsur-unsur yang tadi itu sebetulnya yang 6 paragraf itu sudah sangat minimal ya, jangan dikurangi. Berbicara masalah minimal itu tidak boleh kurang.
Nah, dan itu pun juga dalam kaidah karya tulis itu sudah layak lah. Karena kalau Bapak Ibu tambah-tambah lagi dengan yang lain, itu kalau apalagi berkurang ya, esensi yang lama itu berkurang, kemudian tambahannya semakin banyak, itu udah gimana ya, malah nggak karu-karuan gitu. Halamannya menjadi lebih banyak, halaman, esensinya nggak jelas. Karena latar belakang itu tidak, kalau ibaratnya kepala itu salah satu tubuh itu, kepala itu kan bab 1 itu ada rumusan masalah, ada tujuan, ada manfaat. Itu ya, badan ini yang badan kita ini masuk di bab isinya nanti, di isinya. Jadi mulai kalau di bab 1 itu yang kepala, ya, bab 2, bab 3 dan 4 itu menjadi badan kita, sedangkan yang bagian bawah itu adalah hanya kesimpulan, bab 5 itu kesimpulan dan syarat. Maka jangan terlalu besar, masa orang kan lucu, kepalanya besar, badannya kecil, kan nggak bagus juga. Gitu. Jadi harus ada paling sekitar berapa ya? Paling banyak itu di bab 1 itu latar belakang, rumusan masalah, manfaat, tujuan itu kan yang paling tidak hanya 4 ini aja. Dan kelebihan itu kan hanya tambahan saja. Karena mengapa? Karena itu ada namanya gaya selingkung, gaya selingkung ya, gaya penulisan di setiap organisasi itu kan seperti itu. Nah, maka dari itu Bapak Ibu sekalian, saya katakan tadi untuk gaya selingkung itu, walaupun di dalam PowerPoint saya sudah jelaskan apa itu identifikasi masalah, tetapi identifikasi masalah itu jangan dipisah dari latar belakang. Masukkan saja identifikasi masalah itu ada di dalam latar belakang itu sudah cukup, maksudnya. Ya, jadi langsung B itu langsung rumusan masalah, tidak usah dipecah lagi. Itu pemahaman saya. Kalau orang lain saya terserah ya. Itu kalau saya tuh kadang-kadang seperti itu. Saya tidak mau Bapak Ibu rancu dalam berpikir. Karena setelah ada kondisi ideal, kondisi real, Bapak Ibu itu di situ akan mengidentifikasi, baru akan menemukan sumber masalahnya di mana. Nah, begitu sumber masalah di mana, Bapak sudah siapkan obatnya, dan Bapak Ibu sudah bisa menulis tentang bagaimana menyelesaikan alternatifnya, kemudian judulnya apa. Jadi jangan sampai judul sudah ditulis di latar belakang, identifikasi baru muncul. Lucu, kalau saya lucu. Banyak sekali saya lihat seperti itu. Judul sudah disebutkan di latar belakang, di bawah masih ada identifikasi masalah. Kecuali di dalam latar belakang tidak menyebutkan judul. Gitu. Tapi biasanya di latar belakang sudah ada judul, itu sudah disebutkan di paragraf paling akhir itu sudah ada judul, Pak. Jadi jangan, kalau menurut saya sih rumusan template yang saya berikan ini sebetulnya sudah mewakili. Kalau saya, bagaimana dengan yang lain? Coba mungkin bisa kita diskusi sedikit saja sebelum kita masuk ke rumusan masalah. Karena bab 1 ini penting banget, ini sudah jam 2:30 nih. Ayo, ada yang mau nambah tentang latar belakang? Kalau saya sudah cukup itu aja Pak, jangan usah ditambah-tambah lagi Pak Muhammad Zulkarnain. Itu sudah sangat representatif di latar belakang sudah cukup itu. Bahkan di mana-mana itu latar belakang itu ya nggak jauh beda lah dengan itu. Lalu? Ya Pak, sudah bagus tuh Pak. Pas sudah itu, kalau jadi tempel itu sudah bagus kita ikuti. Oh ya, mantap. Ya. Pak Irhamsyah bagaimana, Pak Ketua Kelas? Bagaimana dengan Pak Farhan? Mana Pak Farhan? Pak Farhan mana? Ya. Lagi Pak. Setelah saya coba melihat yang di langkah-langkah pembuatan proposal dan seterusnya yang 64 halaman. Oh itu tambah-tambah. Yang saya bingung ini Pak, nanti di bab 2-nya, di bab 2-nya itu kan ada landasan teori kalau tidak salah. Itu kan ada pendapat para ahli-ahli dan lain sebagainya. Sementara jujur nih Pak, kita ini kan tidak ada memegang buku referensi.
artinya tanpa pendapat ahli di situ, otomatis kita kan mengadakan di internet ini Pak. Iya. Kira-kira nanti di daftar pustakanya itu seperti apa Pak? Karena kita kan mengambilnya di situ, Iya. di internet. Ya, pertanyaan bagus sekali. Ya itu nanti itu pertanyaan Bapak itu nanti di belakang, saya masih belum membahas itu. Kita belum, tapi nggak apa-apa. Zaman sekarang memang zamannya sudah zaman seperti ini Bapak sekalian. Sudah nggak zamannya lagi konvensional kita harus beli buku. Yang terpenting pada saat pengutipan itu Bapak Ibu itu jujur. Maka saya katakan tadi Bapak coba ambil di Google Scholar, Google Cendekia, Google apa. Yang penting pada saat Bapak itu ngutip itu benar-benar sumbernya benar, gitu loh. Karena dibutuhkan kejujuran di sini, nggak masalah. Nah, terus kemudian sekarang kamus KBBI misalkan, kita mau cari apa? Sekarang loh aplikasi KBBI sudah ada Pak. Semua menggunakan aplikasi Pak. Jadi sekarang zaman buku sekolah anak-anak aja sekarang buku elektronik kok Pak, supaya murah. Ada buku elektronik BSE, buku sekolah elektronik itu. Jadi Bapak Ibu Pak Julkarnain tidak perlu takut masalah. Yang terpenting terupdate dan sumbernya jelas. Motifnya juga jelas. Kepada siapa, halaman berapa, tahun berapa itu. Ya, jangan usah khawatir. Sekarang Pak Jen bagaimana? Pak Jen mau Jenuddin, Wakil Ketua Kelas? Bisa dilanjut nih materinya ke rumusan masalah? Bisa ya. Lanjut kalau Bapak Ibu sudah selesai menulis di latar belakang, maka saya lebih senang langsung kepada poin B, yaitu rumusan masalah. Jadi tidak usah, jadi unsur-unsur di dalam penelitian di mana-mana, nanti penelitian mau formal, mau PTK, mau R&D, Research and Development atau apa saja itu hanya minimal ada 4 unsur. Yang pertama latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan dan manfaat. Tujuan dan manfaat. Terakhir ini minimal ini. Ini kalau mau ditambah dengan penegasan istilah, pembatasan ruang lingkup, itu silakan saja. Jika sangat diperlukan, saya lagi jika sangat diperlukan, silakan ditambah. Ya. Terus kemudian rumusan masalah. Pertama Bapak sekalian, rumusan masalah ini adalah pernyataan penelitian yang sifatnya apa yang akan masalah yang akan kita gali, yang akan kita cari datanya, kita akan selesaikan itu dituangkan dalam bentuk kalimat tanya, Nah, biasanya di PTK itu menggunakan kalimat tanya bagaimana atau apakah. Bagaimana atau apakah. Jangan menggunakan kata mengapa. Saya masih ada rumusan masalah kok mengapa. Di PTK mengapa. Mengapa ini kita disuruh bagaimana kita menjawabnya. Jadi apa? Kan ada kata-kata itu ada 5B, 1H itu. Where, when, gitu. Kita menggunakan kata tanya bagaimana dan apakah. Bisa dua-duanya bisa itu. Biasanya penggunaan kata apakah itu untuk mengukur variabel yang terikat itu, variabel yang bermasalah tadi. Apakah penerapan model ini dapat meningkatkan hasil belajar? Nah, karena yang ditanya itu adalah hasil belajar dan motivasi, jadi atau minat belajar yang rendah. Nah, itu gunakan kata apakah di depan. Gitu. Tapi kalau Bapak menggunakan kata bagaimana, bagaimana penerapan, bagaimana deskripsi, nah, bagaimana gambaran, penerapan model discovery untuk meningkatkan hasil belajar itu biasanya menggunakan kata bagaimana. Jadi kata bagaimana itu disambung dengan kata-kata deskripsi, bagaimana mendeskripsikan.
Jadi kata-kata bagaimana mendeskripsikan, bagaimana menganalisis, bagaimana, dan itu kata-kata di depan itu bagaimana silakan disesuaikan dengan rumusan masalah atau variabel yang Bapak Ibu akan tata situ. Terus jangan lupa kalimat tanya ada tanda tanya di belakangnya. Jangan dikasih spasi ya. Misal huruf terakhir di dalam kalimat itu langsung kasih tanda tanya. Itu bahasa Indonesia yang benar begitu. Jangan dikasih. Biasanya kan kita menulis itu kan kalimat terakhir spasi dulu baru tanda tanya. Karena tidak ada perbedaan penggunaan tanda titik, tanda seru, tanda tanya itu tidak ada perbedaan. Sama dengan kita menulis kalimat, begitu selesai langsung titik, tidak ada spasi baru titik gitu. Jadi penggunaan kaidah-kaidah dalam bahasa Indonesia ini tolong Bapak Ibu juga gunakan. Jadi jangan, walaupun misalnya masalah kecil bisa, tapi itu menjadi bagi orang yang tahu, Bapak Ibu terlihat sekali kurang menguasai bahasa Indonesia. Jadi begitu kalimat terakhir selesai, huruf terakhir, langsung tanda tanya itu ditulis di situ. Jangan kasih spasi lagi. Karena kalau kita menulis tanda titik juga ini kalimat selesai, satu kalimat, huruf terakhir langsung titik. Nggak ada spasi itu. Oke ya, sampai ini rumusan masalah bisa nggak nih? Nah, terus kemudian rumusan masalah itu disesuaikan dengan jumlah variabel. Rumusan masalah itu disesuaikan dengan jumlah variabel yang Bapak Ibu teliti. Kalau Bapak Ibu meneliti tentang variabel masalahnya itu ada 2, misalkan aktivitas belajar dan hasil belajar, maka rumusan masalahnya minimal 2. Oh, kalau variabel variabel depannya itu variabel tindakannya itu 1, misalkan penerapan model untuk menerapkan hasil belajar dan aktivitas belajar, maka rumusan masalah itu minimal 2. Jadi penerapan discovery untuk meningkatkan aktivitas belajar 1 rumusan masalah. Penerapan model discovery untuk meningkatkan hasil belajar 1 masalah. Jadi saya katakan tadi, jumlah variabel menentukan rumusan masalah yang Bapak Ibu buat. Sampai di sini paham nggak tentang rumusan masalah? Paham, Pak. Paham. Ya, tentang rumusan masalah ya? Paham. Soalnya di template saya ini, di template yang saya buatkan ini tidak ada contohnya. Memang sengaja seperti itu. Mengapa? Karena Bapak Ibu lewat Zoom ini, lewat bahan ajar PPT sudah ada saya berikan di PPT itu, di bahan tayang itu, judul contoh-contoh rumusan masalah itu. Nanti kalau ditulis nanti menyesuaikan mata pelajaran Bapak Ibu dari bahasa Arab, Penjaskas, BK jadi penuh nanti banyak. Nah ya? Nanya Pak. Nah, oke. Itu tentang rumusan masalah. Halo Pak. Ya. Halo. Ya Pak Jahit, ya Pak Jahit. Ya Pak Bambang, mohon maaf. Ini tentang rumusan masalah. Tadi kan dibilang ada minimal 2 ya rumusan masalah kalau variabelnya itu 2. Ada 2 rumusan masalah minimal kan? Ya, dalam pembuatan atau penulisan rumusan masalah itu, apakah nanti bisa dengan kata tanya yang sama gitu Pak? Ya, tergantung tadi. Saya katakan tadi, kalau Bapak Ibu menggunakan kata bagaimana, itu selalu kalimatnya gini, bagaimana mendeskripsikan penerapan model, karena model ada kata-kata model sih. Jadi penekanannya kan pada bagaimana alur penerapan model ini dalam sintak-sintak pembelajarannya itu, kan itu. Itu kata-kata bagaimana kalau menggunakan kata bagaimana. Jadi lebih banyak sebetulnya lebih bagus kalau saya sih di PPK lebih banyak menggunakan kata bagaimana rumusan masalah itu dibandingkan dengan apakah. Karena kalau apakah itu digunakan untuk misalkan gini, untuk mengukur hasil belajar tadi, apakah penerapan model pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar? Ini kan jawabannya kan iya dan tidak, ya kan? Meningkat dan tidak kan iya dan tidak. Nah, maka
kata tanya apakah itu lebih bermuara pada iya dan tidak. Ya, harapan kita mesti meningkat, pasti iya meningkat gitu. Kan begitu. Nah, jadi jangan sampai di dalam rumusan masalah itu menggunakan kata apakah semua. Tapi Bisa digabung Pak ya. Lebih bagus pakai kata bagaimana dulu. Bagaimana itu di rumusan masalah pertama itu bagaimananya untuk meningkatkan aktivitas belajar dan hasil belajar tadi, atau yang berikutnya menggunakan kata apakah itu untuk mengukur hasil belajar tadi. Makanya kata tanyanya. Terima kasih. Ya udah, lanjut ya. Sudah paham tentang rumusan masalah? Gampang kok menulis PTK itu sangat mudah, asal kita paham aja sebetulnya, nggak masalah itu. Ya Pak, setelah ada bantuan template ini sangat membantu juga Pak. Berikutnya tujuan ini Bapak Ibu, Bapak tulis biasanya kata tanya dan rumus kata tanya dan tanda tanya yang paling belakang itu Bapak hilangkan sehingga menjadi kalimat pernyataan, kalimat positif. Jadi penelitian tindakan ini ingin. Jadi kata untuk tadi toh ingin atau kata bisa ingin apa gitu, atau untuk juga apa. Jadi kata untuknya tadi tetap digunakan juga nggak apa-apa, itu hanya masalah bahasa saja. Tapi kata apakahnya tadi sama tanda tanya itu dihilangkan sudah menjadi tujuan penelitian kita. Jadi kalau rumusan masalahnya itu 2, maka tujuan penelitiannya ya 2 itu. Jangan beranak. Kalau saya sering kadang-kadang rumusan masalahnya 1, tujuannya bisa 5. Atau rumusan masalahnya 3, 4, tujuannya cuma 1 atau 2. Jadi secara penulisan sih sebenarnya ya kurang pas kalau saya. Jadi kalau rumusan masalahnya 2, ya tujuannya 2. Itu sebagai gambar yang paling gampang aja sih. Ya, jadi untuk mendapatkan informasi tentang penerapan tujuan seperti itu, untuk meningkatkan pembelajaran, meningkatkan aktivitas belajar, gitu. Jadi, penerapan model discovery ini untuk meningkatkan hasil belajar, itu tujuan. Seperti itu aja kalimat-kalimat seperti itu, nanti nggak susah-susah. Hilangkan kalimat tanyanya sama tanda tanyanya, itu sudah jadi tujuan kita. Sampai di sini paham nggak? Nah, Gampang. ya gampang kan? Nulis bab 1 itu sebenarnya gampang, tapi kadang-kadang bulat nggak jelas. Karena latar belakangnya itu nggak jelas. Jadi kalau bulat itu bahasa Jawa tuh bulat itu nggak jelas itu. Kayak entute polisi. Gitu. Karena kakinya diikat, bajunya diikat, tangannya diikat, lehernya diikat, jadi muter aja di situ, tidak jelas. Kemudian apalagi setelah tujuan? Manfaat ya? Manfaat hasil penelitian. Nah, karena penelitian PTK ini adalah penelitian praktis, sekali saya tanda petik ya, tanda praktis. Penelitian itu adalah penelitian praktis, artinya langsung dari guru begitu diselesaikan berdampak kepada siswa. Maka penelitian PTK ini berbeda dengan penelitian informal seperti kita skripsi gitu bukan. Maka di sini kalau bisa PTK itu tidak perlu lagi manfaat teoritis, itu nggak perlu. Karena manfaat teoritik itu adalah manfaat untuk penelitian formal itu memang iya. Tapi kalau manfaat PTK itu hanya setidaknya ada 3 unsur ini. Ada 3 unsur. Yang pertama untuk siswa. Untuk siswa pasti manusia kan yang merasakan manfaat itu. Nah, kemudian pada guru untuk meningkat profesionalismenya dia, untuk guru yang mengajar itu sendiri,
Nah, kemudian yang berikutnya untuk kepala sekolah, jangan ditulis untuk sekolah. Sekolah itu benda mati, ngapain kasih manfaat itu? Sekolah itu nggak merasakan. Selama ini kan kadang-kadang manfaat untuk pendidik, untuk siswa iya. Lah kok di situ kok ditulis manfaat sekolah? Sekolah itu nggak punya manfaat. Jadi siapa yang mewakili sekolah? Ya kepala sekolah. Jadi sekolah itu ganti saja dengan kepala sekolah. Nanti kepala sekolah akan mendapatkan informasi dari PTK itu, dia bisa mendesimasikan, bisa mengembangkan gitu. Jadi dia bisa mensosialisasikan atau mendesimasikan PTK-nya ini yang Bapak Ibu lakukan itu lewat workshop, lewat kegiatan di mana saja lah. Nah, yang berikutnya kepala sekolah mendapatkan manfaat dari peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah itu. Gitu. Jadi kalau umpamanya di suatu sekolah sekarang ini aja Man 1 itu ada berapa orang yang ikut Man 1 itu, Man 1 Mataram Lombok Timur. 5 orang yang ikut PTK dengan benar-benar itu sudah luar biasa bagi sekolah itu. Gitu. Jadi aset, jadi Bapak Ibu itu betul-betul aset betul. Jadi kalau ditanya sebetulnya kualitas sekolah itu ada indikator sekolah bagus seperti tidak. Tanyakan gurunya. Di sekolah itu gurunya itu jumlahnya misalkan 30 orang. Berapa yang sudah membuat PTK? Gitu. Kalau 0 di sekolah itu tidak ada yang bikin PTK, sulit itu mengatakan sekolah itu bermutu tuh. Biarpun tuh labelnya negeri, madrasah sanawiyah negeri, madrasah aliyah negeri, tapi gurunya tidak pernah yang membuat PTK, nggak ada yang membuat PTK, 0 berarti. Gitu. Karena kualitas pembelajaran itu salah satunya yang mengukur adalah PTK-nya itu. Ya, sampai di sini. Kemudian bagi guru yang lain, guru-guru lain. Jadi manfaat itu ditambah dengan untuk guru-guru yang lain. Bisa menjadi referensi. Saya tambah, nggak apa-apa. Tapi minimal adalah untuk siswa, pendidik, ke guru itu sendiri, kepala sekolah itu sudah cukup. Lalu tambah dengan yang lain, silakan monggo. Selama masih bisa terukur dan memang punya manfaat. Sampai di sini bab 1 sudah selesai Bapak sekalian. Paham kan bab 1 ini? Mohon maaf. Apa? Bu Alfia? Boleh kalimatnya manfaatnya bagi pihak sekolah. Bukan kepala sekolah, tapi pihak sekolah. Saya bilang tadi. Aku gemes kalau saya yang diulang-ulang begini aku saya udah salah kaprah kalau menulis itu sekolah itu benda mati untuk apa sama kasih manfaat PTK itu. Saya bilang enggak usah, langsung aja kepala sekolah, manfaatnya untuk kepala sekolah. Anda kan juga minta izin kepala sekolah. Tuh penelitian nanti kan ada tuh mau penelitian supaya sah itu kadang-kadang gara-gara tidak ada izin kepala sekolah itu bisa gugur, tidak diakui secara tulis Anda. Sudah sampai capek, ternyata izin dari kepala sekolah tidak ada, itu tidak bisa diakui, artinya tidak dinilai. Gitu. Makanya izinnya kan bukan ke sekolah, Bapak. Izin penelitiannya kan kepada kepala sekolah. Jadi lain kali ya jangan salah kaprah lah, gitu. Maksud saya gitu. Yang begini tanyain lagi, tak jawab. Gemes aku kadang gitu kalau ayo. Sekarang itu masuk bab 1, bab 2 bagaimana bab 2? Bab 1 sudah clear kan bab 1? Sudah clear kan bab 1? Iya, Pak, iya. Aman. Wah, hebat itu. Pokoknya kalau bab 1 sudah selesai, itu sebenarnya tandanya itu sudah guru saya itu hampir ya sepertiga lah kita. Sepertiga kita itu sudah tinggal meluncur di bab 2, bab 3 itu nanti lancar lah. Masuk ke bab 2 sekarang. Halo. Ya, halo, lanjut Pak, lanjut. Iya, Pak, Nah, iya. begitu bab 2 itu pertama kan isinya kajian teoritik. Kajian pustaka boleh, itu mau kajian pustaka boleh, kajian teoritik boleh, itu hanya masalah istilah. Itu silakan gunakan tuh. Terus kemudian di situ ada apa namanya setelah teoritik
apa setelah itu apa? Apa ya? Setelah teori itu hasil penelitian yang relevan. Hasil penelitian yang relevan. Hasil penelitian yang relevan. Jadi setelah Bapak Ibu apa tadi kerangka teoretik, kemudian dari teori-teori, terus kemudian ada hasil penelitian yang relevan, kemudian yang ketiga itu ada kerangka pikir. Kerangka pikir. Baru hipotesis penelitian. Ini akan saya jelaskan mengapa saya tidak meletakkan hipotesis di bab 1. Supaya saya memberikan wawasan berpikir juga pada Bapak Ibu sekalian setelah saya jelaskan nanti. Jadi yang pertama tentang kajian teoritis. Kajian teoritis itu disesuaikan dengan variabel yang Bapak Ibu tulis di judul. Sekali lagi, bagaimana kita menulis kajian teori di bab 2 itu tergantung jumlah variabel yang ada di judul. Jadi kalau di dalam judul itu ada 3 variabel, misalkan ada model 1, aktivitas belajar 1, hasil belajar 1 yang paling mudah sebagai contoh saja, maka di kajian teori Bapak Ibu harus membahas 3 variabel ini. Terserah mau taruh belajar dulu, hasil belajar dulu paling atas boleh. Kemudian kemudian aktivitas belajar boleh. Kemudian model pembelajarannya itu. Nah, kemudian hasil belajar atau belajar itu nanti Bapak Ibu sekalian jangan lupa kaitkan dengan mata pelajaran Bapak Ibu sekalian, karena kita itu adalah kita ini kan adalah PTK. PTK itu pasti kita kita praktekkan dari mata pelajaran yang kita ampu. Maka yang dikatakan tadi siapa tadi yang bertanya tadi, Pak, hakikat belajar kita di mana? Hakikat belajar kita itu hakikat pembelajaran IPA, hakikat pembelajaran matematika, hakikat belajar Penjaskes, hakikat belajar bahasa Arab, hakikat belajar SKI, itu nanti ada di kajian teori itu tadi. Ya, belajar IPA, belajar matematika itu apa? Jadi hakikat pembelajaran itu di teori tadi sudah tolong di itu tujuan-tujuan pembelajaran IPA, pembelajaran SKI, pembelajaran bahasa Arab itu kemana arahnya? Itu ada di situ di hasil belajar. Karena hasil belajar ada 3, kayak kognitif, afektif, psikomotor. Nah, hasil belajar ini nempel di sini mata pelajarannya nanti di hasil belajar itu. Sampai di sini paham belum tentang kajian teoritik? Saya lanjutkan. Paham. Nah, kemudian untuk penjelasan di sub-subnya tadi, misalkan model pembelajaran itu biasanya topiknya tentang model pembelajaran discovery atau inquiry atau project learning. Di bawahnya itu ada penjelasan teori A. Penjelasan teori A itu dari mulai karakteristik boleh, pengertian boleh. Nah, itu di bawahnya penjelasan B tentang kelebihannya, penjelasan C tentang kekurangannya dan seterusnya. Nah, penjelasan itu jangan lupa Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu harus cantumkan sumbernya. Saya katakan tadi, makanya di PowerPoint itu nanti Bapak Ibu saya sarankan mencarinya di Google Scholar aja lah. Di Google Scholar itu hasil penelitian jurnal-jurnal itu banyak sekali di situ. Silakan Bapak Ibu pilih, cari informasi di situ sesuai dengan variabel yang kita inginkan. Gitu. Nah, disitulah Bapak Ibu kutip, Bapak Ibu download dulu, disimpan. Nah, kalau Bapak Ibu bisa convert aja langsung, convert ke Word, gitu ya. Kasih nama. Kemudian jangan lupa sumber-sumbernya itu. Misalkan di situ ada penelitian yang dilakukan oleh Pak Irhamsyah penelitian itu. Nah, penemu teori tentang konsep discovery itu ada Irhamsyah misalnya itu. Nah, Irhamsyah menulis
Discovery ada ini. Tetapi itu dikutip oleh Pak Muhammad Zainuddin. Pak Muhammad Zainuddin menulis jurnal mengutip teorinya Pak Ilham Shah. Maka saya sebagai peneliti mengutip lagi, menurut Ilham Shah, Discovery adalah ini. Dikutip ini satu paragraf selesai. Kurung buka, kurung tutup, nanti di situ baru Pak Muhammad Zainuddin dan kawan-kawan. Halaman sekian, tahun sekian, halaman sekian. Itu cara mengutipnya begitu. Sudah sah. Makanya Bapak Ibu, terlalu banyak informasi yang ada di Google itu terlalu banyak. Bapak Ibu tidak usah susah-susah mencari informasi. Nah, jadi begitu caranya penjelasannya. Begitu juga di variabel yang lain. Silahkan saja Bapak Ibu akan menjelaskan itu dari penjelasan A, penjelasan B, dan seterusnya. Dari mulai pengertian dan seterusnya. Itu adalah salah satu cara mengutip. Sampai di sini, maaf lagi Pak, setiap teori yang sudah Bapak kutip, jangan lupa Bapak Ibu membuat kutipan sendiri, membuat penjelasan. Jadi menurut teori PTK, pengertian PTK menurut Zulkarnain begini. Dari Pak Sofyan Hadi begini PTK. Maka, penulis akan membuat ini. Maka dari konsep ahli A dan ahli B, maka yang dimaksud penelitian menurut saya adalah, itu gabungan antara semua itu. Tolong dibuatkan seperti itu kalau bisa. Untuk apa? Lebih mengoperasionalkan. Apa yang kita maksud kadang-kadang teori yang dari luar itu, dari ahli-ahli itu masih teori konseptual. Atau definisi konseptual. Definisi konseptual itu kadang-kadang tidak pas dengan saat kita seperti ini. Contohnya tentang aktivitas belajar. Aktivitas belajar yang sudah kutip itu kan kadang-kadang belum cocok dengan era pandemi. Aktivitas belajar yang kita Bapak Ibu seperti apa? Setelah melihat teori aktivitas belajar dari teori A, teori B, ahli A, ahli B. Nah, yang Bapak Ibu maksudkan aktivitas belajar di sini adalah ini yang saya inginkan, karena kadang-kadang teori itu macam-macam itu, dari mulai teori sub-subnya itu A, B, C, D, aktivitas macam-macam, aktivitas itu macam-macam. Setelah Bapak baca, tetapi yang Bapak Ibu inginkan aktivitas belajar yang ingin Bapak Ibu ukur itu adalah apa? Pakai bahasa sendiri. Nah, bahasa sendiri itu namanya definisi operasional. Jadi yang Bapak Ibu menulis dengan bahasa sendiri, dengan pemahaman sendiri, itu namanya definisi operasional. Itu harus Bapak Ibu lakukan supaya Bapak Ibu kelihatan sebagai seorang saintis. Seorang saintis itu seperti itu. Berpikir kritisnya itu seperti itu. Berpikir kritis adalah berpikir sesuai dengan menggunakan standar. Jadi keintelektualan kita, daya intelektual kita, power kita secara intelektual itu bisa dilihat dari definisi operasional itu. Setelah kita ngutip 1, 2, 3, 4, maka dibuat resume menurut bahasa kita sendiri. Jadi yang dimaksud dengan aktivitas belajar ini, yang dimaksud dengan hasil belajar saya ini menurut ahli-ahli. Ini sebagai ukuran intelektual kita tuh ada di situ. Jadi kalau bisa Bapak Ibu tulis seperti itu ya. Sampai di sini paham nih tentang teori, tentang kajian teori? Ada masalah sebelum saya lanjutkan ke hasil penelitian yang relevan? Ada masalah nggak? Halo. Nggak ada Pak. Lanjut. Bagus kalau buat. Saya rasa sudah sangat mudah ini, template saya ini sudah ada penjelasan bisa lebih simple gitu loh. Pokoknya lebih mudah dipahami. Penjelasan teori B, penjelasan teori C, tinggal dan seterusnya. Nah, sampai seberapa? Nah, ini bicara nih masalah. Sampai seberapa jenuh informasi di dalam teori itu? Kalau saya sih ukurannya minimal ada 5 rujukan. Jadi minimal 5. Jadi untuk merujuk suatu teori
semacam variabel tadi, itu ada ukurannya, Pak. Bapak Ibu tidak hanya mengambil satu sumber. Misalnya teori PTK diambil dari sumbernya Ibu Rida saja. Hanya satu sumber itu saja Bapak Ibu akan meresume. Itu menurut saya masih kurang. Jadi minimal ya 5 ahli ya yang merujuk. Dan demikian 5 sumber itu sudah cukup bagus. Bisa sih lebih dari itu bisa, lebih dari 5 bisa, 10 bisa. 10 lebih bagus lagi. Sampai di sini paham nggak? Nah, minimal 5 ya, minimal 5. Nah, lanjut berikutnya tentang penelitian relevan. Pak, kenapa sih kok saya di dalam karya tulis itu di bab 2 harus ada penelitian relevan? Ada maksudnya Bapak sekalian. Ada maksudnya itu penelitian relevan. Tidak hanya sekedar ngutip gitu. Bahkan saya lihat ada beberapa PTK itu tidak ada penelitian relevan. Menurut saya itu kurang berisi gitu. Karena penelitian relevan jadi penting. Pentingnya kenapa? Yang pertama, penelitian itu digunakan untuk supaya PTK kita itu tidak berulang, tidak dikatakan meniru. Ya, tidak dikatakan meniru. Yang kedua, semakin dekat yang kita kutip ya tentang penelitian relevan yang sudah dilakukan orang lain, semakin dekat judul yang kita gunakan itu bisa digunakan untuk bahan pengecekan atau bahan triangulasi. Biasanya penelitian yang dilakukan orang lain yang sejenis dengan kita itu setelah kita lakukan penelitian hasilnya tidak jauh beda. Tidak akan jauh beda. Walaupun di tempat lain nih, misalkan Pak Irhamsyah meneliti di Bali, di Belai. Misalkan tahun 2019 atau 2020 lah, masih baru penelitian itu. Kemudian Pak Anwar Hamid mengadakan penelitian di tahun 2020. Rujukan penelitian tadi, penelitian relevan adalah punya Pak Irhamsyah, karena judulnya hampir sama kan, Nanti hasil penelitian Pak Anwar Hamid itu yang ada di Alor atau Pak Ridwan yang ada di mana? Pak Ridwan di mana? Di Lombok Timur ya Pak Ridwan. Nagikio. Di Sumbawa. Oh di Sumbawa. Itu walaupun settingnya berbeda, satu di Bali, satu di Sumbawa, satu di Nagikio, itu tidak akan jauh berbeda hasil penelitiannya itu. Jadi jangan diremehkan penelitian relevan karena ada manfaatnya gitu loh. Semakin bagus Bapak Ibu, maka Bapak Ibu standar errornya itu Bapak Ibu bisa kontrol di situ. Loh, peningkatan hasil belajar sama di siklus 1 misalkan Bapak akan membuat tes di siklus 1. Bapak Ibu hanya peningkatannya kok cuma 10% gitu. 10% kenaikan anak tuh hasil belajarnya. Ya jangan kaget, memang begitu penelitian yang dilakukan oleh Irhamsyah, Muhammad Jainuddin, oleh Pak Faham, oleh Elo, oleh siapa, Ibu Rahmatullah, Ibu siapa lagi itu, Pak Masuci, di lain tempat pun sama seperti itu. Jadi menjadi membuat keyakinan percaya diri kita. Karena kalau bagi orang baru peneliti pertama meneliti ini, anak pakai, kok begini ya penelitian saya. Perubahan kenaikan signifikansi di siklus 1 setelah saya refleksi hasil belajarnya mulai nggak yakin dia. Nah, dia nggak yakin karena apa? Selama ini tidak pernah melihat penelitian orang lain gitu loh. Dia nggak melihat penelitian orang lain, akhirnya dia itu ragu gitu dari hasil penelitian dia itu yang dilakukan itu ragu. Tapi kalau Bapak Ibu ada penelitian yang relevan, Bapak Ibu itu ada wawasan sebelumnya. Oh begini ya. Nah, oh benar dah ini dan ini kan gitu akhirnya. Ada reasoning di situ, ada semacam menalar bahwa ternyata di setiap kegiatan itu ada seperti ini hasilnya. Sehingga pada saat nanti di akhir penelitian Bapak sudah yakin bahwa ternyata benar ya, ternyata begini. Nah, lucunya lagi saya pernah lihat nih penelitian lomba. Karena itu saya yakin itu bukan dilakukan penelitian yang sebenarnya. Jadi penelitian di siklus 1 hasilnya itu sangat
luar biasa. Jadi 50% kenaikan aktivitas belajar siswa itu 50% naik. Bahkan hasil belajar pun juga gitu. Jadi dari rata-rata misalkan dia anak-anak itu hasil pretestnya itu adalah 40 ya, rata-ratanya 40. Ternyata di situ satu itu sudah mencapai kenaikan yang menurut saya di luar dugaan, menjadi 50% kemampuannya. Ini mustahil gitu. Mustahil. Di dalam PTK itu kenaikannya itu antara 10 dan 15%. Aktivitas pembelajaran, hasil belajar itu paling sekitar paling tinggi 20%. Jadi kadang-kadang seperti itu, Pak. Jadi kalau terlalu tinggi itu berarti ada yang salah. Instrumennya jangan salah. Instrumen tidak divalidasi dulu. Jadi aktivitas belajar pun juga demikian. Tidak ada yang 50% anak-anak yang tadinya tidak aktif gitu, tahu-tahu melonjak di siklus pertama. Ini tidak alami. Gitu. Jadi untuk PTK itu biasanya tidak seperti itu. Lonjakannya itu tidak seperti itu. Ya, itu tentang penelitian relevan. Kemudian berapa Pak? Banyak Pak. Penelitian relevan itu rujukannya berapa? Sama, 5. Penelitian relevan itu minimal 5. Kemudian berapa Pak tahunnya Pak? Jangan lebih dari 2 tahun. Penelitian relevan itu kecuali ada keterbatasan. Jadi ada penelitian itu yang memang mempunyai keterbatasan. Jadi masalah kepercayaan segala macam itu kadang-kadang tidak bisa diambil, itu datanya sangat sedikit, atau faktor apa yang membatasi seseorang. Itu tadi memang spesifik ya. Judulnya spesifik, jadi pada saat dicari di internet memang sangat sedikit banget. Maka Bapak Ibu bisa mengambil tahun-tahun yang lebih dari 2 tahun ini. Karena saking spesifiknya judul itu jadi sangat sedikit sekali di internet. Tetapi kalau Bapak banyak aktivitas belajar, hasil belajar, model-model itu, itu bukan puluhan, ratusan Pak. Jangan khawatir. Jadi kalau untuk tahun yang paling dekat, paling ini Bapak Ibu kan mau ambil yang pandemi nih, tentang pandemi apa? Tentang RPP pandemi, kemudian di pembelajaran di era pandemi. Ini rujukannya juga memang penelitian-penelitian orang lain yang sama gitu. Rujukannya harus penelitian-penelitian yang sama-sama pandemi gitu. Jangan membuat rujukan yang kalau bisa ya semakin dekat semakin bagus. Kecuali memang tidak ada. Di internet sudah cari tidak ada. Itu beda lagi ceritanya. Sampai di sini sudah bisa belum? Sudah paham belum tentang penelitian relevan? Mengapa itu penting? Izin bertanya, Pak. Boleh. Terkait dengan yang relevan tadi, Pak. Ya. Mungkin sepintas kita dapatkan bahwasannya relevan itu ada batasannya. Misalkan dari segi waktu adalah 2 tahun yang terbaru. Kemudian dengan judul itu sama gitu ya, atau nyaris sama. Nah, hampir sama. Nah, kemudian secara teknis gitu Pak ya, sebuah penelitian itu dikatakan relevan dengan tidak, itu apakah dari segi judul atau hanya dari segi variabel yang kita akan angkat Pak? Ya kedua-duanya dari variabel itu, karena di dalam judul pasti ada variabel. Jadi judul itu ada variabel di situ. Jadi semakin dekat variabelnya, apalagi ada setting di situ, ada settingnya itu kadang-kadang setting bicara masalah latar ya. Jadi kalau Bapak misalkan kita membuat PTK yang settingnya di era pandemi, kita membuat mencari relevan yang tidak di pandemi kan agak berbeda setting. Akhirnya akan menimbulkan bias gitu. Pikiran kita jadi bias gitu, jadi ragu-ragu, kita tidak jelas. Tetapi dengan catatan bahwa penelitian relevan itu hanya sifatnya fungsi utamanya adalah untuk triangulasi data, pengecekan data saja, supaya
si peneliti itu yakin bahwa penelitian kita ini betul-betul ya ilmiah gitu, ilmiah. Jadi tidak dan sekaligus benar apa tidak. Kalau penelitian kita itu tidak sama dengan penelitian orang lain, umumnya rata itu, misalnya tadi kenaikan, tapi kok sedikit kenaikan, berarti kita harus triangulasi lagi, jangan-jangan instrumen kita yang salah. Jangan-jangan instrumen kita yang salah, atau perlakuan kita yang tidak tepat. Contoh ini, contoh konkret ini Mas, ini contoh konkret ini Mas Ivan. Begini, ada peserta yang nanya begini, Pak, saya sudah menerapkan model ini di materi ini. Kok di siklus 1 ke siklus 2 bukan meningkat, kok malah menurun. Nah, itu. Jadi ada kasus seperti itu. Jadi PTK itu kan harusnya normalnya kan meningkat. Peningkatannya kan siklus pertama itu peningkatan sekitar 15% sampai 20. Itu udah bagus tuh. Nanti di siklus kedua itu lagi kenaikannya 15 atau 20. Jadi secara total di siklus 1 siklus 2 itu sudah mencapai 40%-an kemampuan kompetensi dari mulai yang faktual ke yang kita inginkan. Dan kita mengerti ada indikator kinerja penelitian tuh. Misalnya KKM untuk nilai, keputusan nilai itu 75. Yang tadinya rata-rata anak tuh 50 atau 55. Siklus 1 naiklah dia menjadi 60 gitu. 60 ke 68 atau 67 misalnya gitu. Jika pada saat siklus kedua itu anak-anak itu rata-ratanya sudah ke 80, 81, 82. Berarti kan sudah tuntas tuh. Nah, semacam itu. Tetapi ada peserta yang kadang-kadang pada saat melaksanakan itu menurun gitu loh. Jadi dia bingung dia tuh. Menggunakan PTK ini kok bukannya logikanya naik, kok menurun. Nah, itu kan apakah mau seperti apa? Mau lanjut lagi, lanjut ke siklus berikutnya, atau bagaimana? Ini kan menjadi salah satu kajian kita supaya tidak terjadi seperti itu, Mas Irham. Maka ada refleksi awal, refleksi 1. Kan ada planning 1 kan, kita kan prosedurnya kan planning 1, action 1, terus observing, langsung direfleksi. Nah, direfleksi itu gunanya kita sudah harus jangan sampai di siklus kedua itu terjadi hal-hal ini, maka ada perbaikan. Jangan pelaksanaan sintak itu nggak benar, gitu. Sintak itu jangan nggak benar. Oh, jangan-jangan alat evaluasinya, alat pengambil datanya, alat pengumpul datanya itu jangan nggak pas, maka perlu diperbaiki. Itu gunanya di situ. Yang lagi, paham ya? Mohon izin lagi satu, Pak. Ya. Kelanjutan yang tadi, Pak. Apakah itu artinya jika kita mengambil yang dekat dengan judul yang kita miliki, nah, di mana di judul itu disebutkan mapel, maka di mapel yang berbeda, meskipun memiliki variabel yang sama, itu tidak bisa dikatakan sebagai penelitian yang relevan, Pak. Contoh kami SKI, kemudian ada orang matematika mengambil variabel yang sama, atau orang ekonomi mengambil variabel yang sama. Apakah itu juga bisa dikatakan atau bisa dikatakan tidak relevan, atau hanya khusus di mapel itu sendiri yang dikatakan relevan? Mendekati relevan. Tapi sebetulnya begini, Mas Irham, setiap mapel itu mempunyai kekhasan masing-masing. Bahasa Arab itu mempunyai kekhasan sendiri, SKI sendiri, Akikaka sendiri, gitu loh. Ya, makanya itu Bapak Ibu silakan cari dulu gitu loh. Cari dulu yang relevan gitu. Seandainya tidak ada, nah, saya katakan seandainya tidak ada, boleh yang serumpun gitu loh. Yang serumpun. Kalau tidak ada yang serumpun, ya mau tidak mau nyebrang. Bahasanya paling relevan tuh dari SKI tidak cari ada. Yang ada cuma matematika, atau mungkin yang ada apa ya dari IPA, ya nggak apa daripada tidak sama sekali. Tetapi dengan catatan bahwa tadi penerapan model ini cocok tadi untuk matematika, tapi kan belum tentu di. Nah, disitulah kita teliti
supaya menjadi sesuatu yang baru. Gitu. Hasil penelitian kita nanti jadi referensi penelitian yang lain lagi kepada penelitian-penelitian guru yang SKI-nya sama dengan SKI. Selama ini SKI nggak ada kan? Wah, dicatat di buku nggak ada. Nanti begitu masih meneliti tentang SKI di masa daring, nanti bisa dipakai hasilnya ini bisa dipakai referensi untuk penelitian berikutnya. Siapa saja orang yang di mana saja. Kan jadi gitu. Namanya referensi. Namanya referensi. Ya, yang dekat lah. Gitu. Karena hasil penelitian orang itu di luar konteks mata pelajaran kita kadang-kadang bisa berbeda karena prinsip pembelajaran IPA itu keterampilan proses, Mas. Tapi kalau bahasa Arab bukan proses. SKI pun juga demikian, pendekatannya kepada VCT, value clarification teknik, cocoknya gitu. Ya kan, bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Iya, makasih. Jadi penting ini Bapak Ibu sekalian penelitian relevan. Saya masih kadang-kadang penelitian PTK itu tidak ada penelitian relevan. Dianggap itu tidak bermanfaat. Ya karena bermanfaat seperti memang dia tidak tahu manfaatnya. Dia memang tidak tahu. Dan motifnya pun juga salah. Motif referensinya pun juga salah. Tadi masih namanya yang pertanyaan Ilham itu sangat bagus sekali. Pertanyaan yang cerdas sekali. Jadi kalau selama ini motifnya guru SKI motifnya ke matematika, ke IPA. Oh, karena dianggap orang IPA itu kan mesti hebat kan? Oh, orang matematika mesti hebat kan? Oh, ada tuh salah malah kalau referensi itu. Karena setiap mata pelajaran itu umumnya karakter beda-beda. Kalau mau ngutip referensi yang penelitian itu yang sejenis, yang semakin dekat semakin bagus. Paham ya? Jangan salah nanti. Referensi cari yang guru matematika masih bagus, jangan. Ya, gitu ya. Lanjut sekarang kerangka berpikir atau kerangka pikir boleh. Ini bahasa Indonesia yang benar yang mana nih? Ini kadang-kadang aku masih belum. Kerangka berpikir apa kerangka pikir? Kalau saya sih lebih condong kerangka pikir. Kerangka pikir, ya. Kerangka pikir. Kerangka pikir ini sebetulnya merupakan apa ya? Ini sangat penting nih. Adalah kerangka teoritis ya. Bagaimana seorang peneliti menyelesaikan persoalan secara teori. Jadi saya ulangi, kerangka berpikir itu penting karena apa? Di bab 2 itu seorang peneliti ingin menjelaskan kerangka berpikir secara teori, ingin menjawab permasalahan secara teori. Jadi solusi secara teori itu adalah kerangka berpikir. Jadi solusi teoritisnya di penelitian kita itu sudah tergambar di bab 2 itu. Jadi suatu urutan penalaran yang logis ya, suatu pemikiran urutan penalaran yang logis dari seorang peneliti untuk memecahkan masalah yang ada di PTK itu, tetapi secara teori sehingga kerangka berpikir ini biasanya disalurkan atau dicantumkan atau ditulis dalam bentuk bagan flowchart. Flowchart itu bagan atau alur berpikir dalam flowchart ya. Saya masih melihat kerangka berpikir itu dalam bentuk deskriptif. Saya bilang, ya nggak masalah juga, nggak masalah. Tetapi namanya alur berpikir, alur itu ada semacam bagan yang beralur gitu ya. Biasanya ada 3 bagian tuh, Bagian sebelum tindakan, setelah tindakan, dan hasil. Jadi ada 3 bagian nih, dalam kerangka berpikir ada 3 bagian. Jadi bagian sebelum tindakan, misalkan sebetulnya kan siswanya seperti apa, misalnya motivasi rendah, minat rendah, hasil belajar rendah, aktivitas belajar rendah, itu ditulis di situ di bagan di alur bentuk flowchart. Kemudian di tengah itu biasanya ada namanya tindakannya. Penerapan model ini, penggunaan media ini, nah, begitu. Jadi di tengah itu obatnya ditulis di tengah. Di akhir dia tuh gambarkan dalam bentuk diagram begitu hasilnya apa. Jadi
kerangka berpikir ini sebetulnya sangat penting. Mengapa sangat penting? Karena menjadi pijakan untuk menyusun hipotesis. Nah, gitu. Jadi mengapa saya taruh di belakang, saya berikan ini? Karena dari kerangka berpikir itu muncullah namanya hipotesis tindakan. Jangan dibalik. Hipotesis tindakan dulu baru kerangka berpikir ini berpikir terbalik. Nah, itu logika saya menyusun sistematika proposal itu seperti itu. Jadi setelah seseorang menuliskan teori-teori, kemudian dia kuatkan dengan penelitian yang relevan, terus kemudian dari situ dia mempunyai formulasi, ini formulasi dalam otaknya dia, menjawab persoalan yang detail itu melalui kerangka teori atau solusi teorinya, melalui kerangka pikir, itu dituliskan dalam bagan, baru hipotesis tindakan. Di sini sudah cukup, di sini sudah cukup. Nah, hipotesis tindakannya. Apa hipotesis tindakannya? Dia harus yakin menggunakan redaksi rumusan jika maka. Menggunakan dua kata. Jika maka gitu. Jika penerapan model discovery, model inquiry, model project based learning, model problem solving diterapkan secara efektif di kelas, maka aktivitas belajar, minat belajar, hasil belajar siswa di kelas itu akan meningkat. Itu saja. Gitu ya. Kalau di rumusan masalah ada 2 rumusan masalah di bab 1, maka hipotesisnya ada 2. 1 meningkatkan aktivitas, 1 meningkatkan hasil belajar. Itu saja. Nanti kesimpulan pun juga 2. Tujuannya ada 2, kesimpulannya ada 2. Gitu. 2 itu. Itu sudah ada benang merah. Jadi kalau dulu kan ada istilah tuh, kalian terus harus ada benang merahnya. Harus kait-mengkait antara bab 1, 2, 3, 4. Ya itu benang merah itu dilihat dari situ. Rumusan masalahnya 2, tujuannya 2, hipotesisnya 2, kesimpulannya 2. Nah, gitu. Itu namanya tali benang merahnya dari situ diruntuk. Sampai di sini bab 2 selesai, Bapak sekalian. Bab 2 sudah selesai. Jadi ini kalau kuliah metodologi penelitian ini 1 tahun ini, semester 1, semester 2 baru selesai. Itu kadang-kadang nggak mudeng ya. Kadang-kadang aduh, ini maksudnya opo ini. Setelah diajar 1 semester bikin makalah siji tok pakai masalah 1 aja nggak jelas. Ya, gitu. Penelitian relevannya kemana? Menulis kerangka berpikir seperti apa, nggak jelas. Yang lucu lagi di dalam bentuk deskripsi, ya memang boleh-boleh saja. Tapi namanya alur berpikir itu ada alur-alurnya. Jadi alur dari mulai sebelum, tindakan, setelah itu apa. Dalam bentuk flowchart ya, atau chart ya, apa? Tahu chart ya, tahu ya? Tahu ya, chart itu tahu ya. Chart itu badan itu loh, kotak-kotak itu loh, ada tanda-tanda panahnya itu loh. Paham ya? Sampai di sini bab 2 kan sudah selesai ya, sudah nggak ada masalah kan? Tinggal bab 3. Bab 3 ini kadang-kadang ya untuk ngeluh karena berhubungan dengan metode penelitian. Kadang-kadang harus membuat apa ya? Membuat instrumen. Tapi sederhana saja untuk sekalian. Berbicara masalah metode penelitian, tadi ada yang nanya tuh, apa sih metode penelitian? Ada, saya bilang itu. Ini ada peserta tadi di Telegram nanya, metode penelitian itu apa? Ada, saya bilang itu. Tak pernah nanya Pak Ketua kelas aja lah. Aku kalau jawabnya itu tuh jadi span aku. Jadi metode penelitian itu ya cara-cara yang digunakan untuk mencari informasi, menyelesaikan informasi menggunakan instrumen-instrumen intinya. Makanya di situ yang A itu ada rancangan itu, rancangan. Di A itu ada rancangan penelitian. Nah, di rancangan penelitian itu pasti Bapak akan ketemu namanya setting. Setting itu di situ ada tempatnya di mana ya, tempat penelitian di mana, kemudian apa? Waktunya, kapan, subjeknya jangan lupa subjeknya itu siswanya ya, subjek itu siswanya itu subjek penelitiannya itu di
di kelas berapa, jumlah siswanya berapa, laki-laki perempuannya berapa, itu ditulis di situ. Karena ini akan berbeda loh, nanti kalau di kelas di SEMIA atau STM, subjeknya itu laki-laki semuanya. Itu kadang-kadang berbeda loh setting pilihan semacam itu pada saat memperlakukan sesuatu obat itu di situ beda. Atau SEMIA yang perempuan semua, karena jurusan tata boga ya, tata boga, tata busana itu misalnya perempuan. Kemudian subjek penelitiannya ada dua ya, ada subjek penelitian untuk siswanya, ada juga gurunya. Kalau gurunya ini Bapak Ibu tulis juga. Jadi gurunya mengajar mata pelajaran apa. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan Pak Farhan mengajar bahasa Inggris, subjek pelaku tindakan adalah salah satu orang guru mata pelajaran bahasa Inggris di Manalor misalkan gitu. Itu ditulis dengan pembantu kolaboratornya misalnya Bu Elo. Bu Elo menjadi teman yang untuk kolaborator membantu Bapak itu tuliskan namanya. Nama, NIP-nya, mengajar mata pelajaran apa. Karena PTK itu kolaboratif. Jadi prinsip atau PTK itu ada salah satunya adalah kolaboratif. Kalau yang disuruh menilai PTK, ada beberapa orang yang sendiri membuat PTK sendiri dengan kolaboratif. Saya lebih hargai yang kolaboratif. Karena manusia itu memiliki keterbatasan, subjektivitasnya tinggi. Kalau dia hanya meneliti dengan sendiri, maka dia itu saya yakin subjektivitasnya tinggi. Tetapi kalau dia itu menggunakan kolaborator, maka hasil penelitian itu akan lebih meyakinkan. Kemudian subjek penelitian tindakan adalah siswa kelas ini sudah ya, jumlah sudah. Berikutnya yang B, yaitu desain penelitian tindak kelas. Desain tindak kelas. Di situ Bapak Ibu sudah menuliskan berapa prosedur, berapa siklus yang akan Bapak rencanakan. Untuk kali ini Bapak Ibu tidak ada pilihan lagi, karena Bapak Ibu terikat dengan diklat, dengan waktu ya. Jadi 2 siklus saja. Walaupun sebetulnya PTK yang bagus itu 3 siklus Pak. Yang normal itu 3 siklus, bagus 3 siklus itu bagus. Beberapa penelitian yang sudah dikaji untuk PTK itu yang bagus itu 3. Kecuali bagi orang-orang yang sudah hebat lah, pakar penelitian, itu menggunakan 2 siklus itu bisa dipercaya. Profesor, doktor yang sudah ahli penelitian kemudian meneliti PTK dengan 2 siklus itu misalnya lebih dipercaya. Tapi kalau bagi guru-guru yang baru pertamanya 2 siklus itu menurut saya ada terlalu hebat dibandingkan 2 siklus. Tapi ini karena kita extraordinary, ya lagi saya katakan kita ini sekarang ini diklat dalam melakukan PTK dalam kondisi diklat, dan diklatnya pun juga dalam kondisi era seperti ini pandemi. Maka saya katakan ini adalah waktunya extraordinary, jadi sangat berbeda. Maka ya mau tidak mau Bapak Ibu harus tulis hanya dua siklus itu aja. Kemudian Bapak Ibu tuliskan itu alurnya, misalnya alur yang Bapak gunakan dari mulai pra PTK, kemudian planning penyusunan pertama, kemudian pelaksanaan pertama, ini ada open class, observasi pertama, kemudian refleksi. Kemudian dilanjutkan berikutnya begitu. Jadi siklus di dalam penelitian itu Bapak harus tulis, ya. Baru di situ ada keterangan, desain itu. Disitulah Bapak akan menuliskan uraian di tiap prosedur siklusnya itu. Di refleksi 1, observasi itu apa yang Bapak lakukan, ya. Di situ itu masuk dalam prosedur penelitian tindakan kelas, ya. Di prosedur. Jadi Bapak uraikan nanti apa yang Bapak lakukan. Ini yang disebut dengan metode penelitian, ya.
metode penelitian itu adalah seperti ini. Kita menuliskan alur apa yang akan kita kerjakan itu tertulis di bab 3, di metode penelitian itu. Dari mulai siklus 1, siklus 2 itu pokok tulis itu semuanya. Baru melakukan apa. Jadi ini sudah saya panduin di template-nya ini apa yang dilakukan. Misalkan di penelitian tindakan satu. Nah, berdasarkan rancangan perangkat pembelajaran sebelumnya dapat disusun perencanaan tindakan sebagai berikut. 1. Perencanaan tindakan 1. Perencanaan tindakan 1 diawali dengan menyusun perangkat pembelajaran. Nah, kemudian menyebutkan beberapa kegiatan, yaitu menyediakan silabus, menyediakan program semester, RPP, bahan ajar, nah, kemudian LKS, media dan sumber belajar. Kelas tindakan 2, ya, terus itu lah. Silakan Anda berulang, tolong di-delete aja kalau yang berulang kalimat-kalimatnya. Terus kemudian pada saat siklus kedua, tindakan 2, di sini ada ditulis. Silabus tidak mengalami perubahan, RPP tidak mengalami perubahan. Bapak tulis tuh Bapak sekalian. Jadi kalau memang selama Bapak Ibu refleksi pertama, itu ada teman Bapak Ibu yang kolaborasi itu yang dengan Bapak Ibu sekarang, itu kan Bapak berdiskusi itu, menganalisis hasil temuan observasi, itu kan setelah di situ dibahas, dianalisis, direfleksi satu itu. Nah, pada saat Bapak Ibu sudah mendapatkan catatan perubahan-perubahan yang ada di RPP, itu dibawa berikutnya, dilakukan di siklus berikutnya. Itu yang disebut dengan rentetan daripada PTKI itu. Jadi jangan sampai catatannya tidak ada atau ada catatan tetapi dilakukan di siklus berikutnya. Jadi di siklus pertama, refleksi pertama itu menjadi pijakan Bapak Ibu untuk merevisi pembelajaran di berikutnya. Sampai di sini paham nggak? Sampai di sini paham? Nah, itu sudah ada kok, sudah ada tulisannya, tinggal Bapak isi aja pada saat Bapak lakukan di lapangan. Bapak tinggal izin isi. nanya Pak? Sebentar. Izin bertanya? Oh iya, boleh. Apa tuh? Ya, terima kasih sebelumnya. Ini mengenai siklus, kemarin kan belum dijelaskan bahwa siklus yang bagus itu kan minimal 3. Yang kemarin kan, bila hari. Kemudian ya, termasuk saya sekarang ini adalah saya kan berbicara idealnya. Berbicara ideal itu kondisi normal, kondisi yang tidak ada retrik lah, tidak ada batasan gitu. Yeah. Tetapi kalau Bapak Ibu sekarang ini di diklat kita ini sudah ada waktunya nih. Ujian kapan, Bapak harus selesai kapan. Jadi mau tidak mau Bapak Ibu dibatasi waktu. Jadi artinya jangan sampai salah di dalam tindakan. Maka itu persiapan harus lebih matang. Nah, maksud saya gini Pak. Halo. Nah, kalau kemarin kan siklus yang ketiga itu kan ada evaluasi. Betul. Sekarang kan 2 kali siklus. Apakah pada siklus yang mana tempat kita harus evaluasi? Apakah setiap siklus itu harus kita evaluasi langsung? Atau memang ada waktu khusus kayak kemarin dijelaskan itu siklus 3 khusus memang untuk evaluasi begitu Pak? Ini maaf ini salah persepsi sama memahaminya siklus itu berbeda dengan pertemuan. Pertemuan itu ya pertemuan, tatap muka itu pertemuan. Satu siklus itu ada 3 pertemuan. Kalau siklus itu satu putaran, jadi jangan hati-hati memahami siklus dengan pertemuan tatap muka itu. Memang idealnya ini satu siklus 3 pertemuan. Sekali lagi saya ulangi, satu siklus 3 pertemuan. Dengan catatan 2 pertemuan itu tatap muka pembelajaran biasa. Yang 1 pertemuan itu adalah tes, untuk tes supaya anak betul-betul bisa waktunya cukup, karena siapa tahu anak juga mengisi angket, wawancara dan seterusnya, itu kalau perlukan ya. Nah,
Nah, kemudian tadi saya katakan tadi, kalau di era pandemi dan diklat ini cukup 2 siklus saja. Tetapi kalau di diklat, karena cuma 2 kali, satu siklus 2 kali pertemuan, 1 mingguan, kalau nggak salah 1 mingguan 2 kali pertemuan ya, rata-rata kan 2 kali pertemuan. Maka tesnya itu nempel di akhir saja, di akhir pertemuan di akhir. Tesnya itu, tes hasil belajarnya. Itu maksud saya seperti itu. Jadi diatur aja waktunya Pak Zahid. Karena untuk menambah waktu, Bapak Ibu nggak bisa menambah waktu itu. Ya, jadi pahami ya. Jadi dijelaskan saja, nanti dijelaskan di metodologi itu bahwa pertemuan kedua, di akhir pertemuan kedua itu langsung evaluasi. Di karya tulisnya itu, di metodologi itu dijelaskan di situ, di metodologinya, di prosedurnya. Di sini yang di B itu di metodologi, di metode penelitian ini kan ada apa ya, poin namanya C, prosedur penelitian tindakan. Apa mengambil tes, mengambil tes itu biasanya silakan Bapak Ibu penilaian proses tadi itu dilakukan di mana. Nah, itu berarti di akhir pertemuan kedua, bukan siklus kedua ya. Karena setiap siklus itu berbeda-beda. Gitu. Jadi kalau untuk tes itu diambil di akhir pertemuan. Tetapi kalau untuk pengambilan data observasi, ya, observasi itu langsung Pak. Jadi waktu observasi tindakan pertama, observasi pertama itu sudah menggunakan lembar observasi namanya. Wajib. Sekali lagi ya, di PTK itu yang wajib itu adalah observasi sama tes. Informasi yang lain-lain itu bisa jadi tambahan. Jadi observasi, lembar observasi jadi wajib. Lembar observasi untuk siswa, aktivitas siswa, dan satu lagi lembar observasi pada saat Bapak Ibu mengajar itu dipegang oleh observer. Observer itu dikasih lembar observasi untuk melihat kelas kita. Jadi lembar observasi itu ada yang untuk guru, mengajar guru, dan ada untuk siswa. Yang untuk siswa itu guru yang pegang. Dan langsung itu hasilnya bisa langsung selesai mengajar langsung dapat catatan itu. Nah, kemudian Bapak Ibu kalau mau menambah dengan catatan lapangan, jadi kalau ada lagi namanya instrumen catatan lapangan. Kapan waktunya, kejadian apa. Itu kadang-kadang di luar pembelajaran, Bapak bisa menggunakan catatan-catatan itu untuk menambah informasi. Ya. Karena kan guru Penjaskes, guru BK itu tidak setiap saat di dalam kelas, maka harus ada namanya anecdotal record. Jadi di dalam instrumen catatan lapangan itu namanya anecdotal record. Bapak Ibu bisa cari di internet kejadian-kejadian yang menyimpang, kejadian-kejadian yang extraordinary lah, kejadian-kejadian yang baik prestatif maupun yang pelanggaran. Itu dicatat namanya di dalam catatan anecdotal record. Ya, itu menjadi tambahan. Terus kemudian apalagi ya, instrumen itu angket bisa boleh. Kemudian kita mau wawancara, karena Bapak Ibu kadang kepingin tahu, yakin bahwa seperti apa anak senang nggak waktu saya menerapkan model ini, kira-kira senang tidak? Kasih aja angket, karena memang di dalam triangulasi Pak itu ada 3 syarat: person, place, dan dokumen. Jadi data dikatakan betul-betul valid jika ada 3 unsur nih: person, place, dan dokumen. Dokumen itu bisa dari pre-test, post-test, atau tes lah itu dokumen. Kemudian person itu kan orang. Nah itu bisa diambil dari wawancara, angket. Gitu. Sedangkan place, situasi, aktivitas belajar, dan seterusnya itu melalui lembar observasi. Jadi kalau seorang peneliti menggunakan 3 instrumen ini, itu sudah dikatakan sudah bagus. Sudah di 3 unsur ini, ada place, person, dan dokumen. Itu sudah sangat-sangat bagus.
Terus kemudian apalagi apa ya? Yang belum saya bahas itu tentang instrumen sudah. Kemudian kita bisa akan membahas tentang tadi itu tentang apa? Kalau masalah analisa data nanti setelah Bapak Ibu turun di lapangan. Di lapangan itu baru bisa Bapak Ibu sudah praktek, sudah melaksanakan PTK itu baru bisa ada data, bisa dianalisis. Nah, yang penting indikator kinerja penelitian. Indikator kinerja penelitian itu satu lagi ya, itu adalah indikator yang digunakan untuk apa ya? Semua standar. Indikator standar keberhasilan. Jadi indikator keberhasilan adalah standar keberhasilan dan digunakan untuk mengukur variabel-variabel tadi. Jadi aktivitas belajar harus ada indikatornya. Indikator aktivitas belajar itu seperti apa? Jadi pakai persentase saja. Kalau saya pakai persentase sehingga berapa keaktifan siswa. Kalau yang persentase, Bapak nanti membuat rubrik ya, membuat pedoman persekoran. Kalau aktivitas belajarnya itu antara 85 sampai 100 itu anak sudah bagus aktif. Tetapi kalau anak yang misalnya hasil pengamatan itu ternyata masih 60 sampai 80 gitu, itu dianggap sebagai cukup aktif gitu. Tapi kalau dari 60 ke bawah itu kurang aktif. Itu pakai persentase saja, pakai checklist saja. Ya, dari sini dari 40 orang ini misalkan saya bisa melihat keaktifan siswa seperti apa gitu. Peserta itu pertama misalkan dari bertanya, menjawab pertanyaan. Nah, itu kan sudah bisa kita checklist. Berapa orang yang bertanya dari jumlah itu kan otomatis sudah bisa kelihatan misalkan kemudian terus kehadiran misalkan. Terus salah satu kehadiran. Kalau di dalam forum ini hadir itu sudah satu yang paling penting. Karena hadir itu kalau yang nggak hadir, nah berarti nggak aktif. Secara keseluruhan klasikal berapa yang mengikuti JBT berapa itu sudah ketahuan berapa yang kemudian ditambah lagi bertanya, menjawab pertanyaan, seterusnya itu salah satu indikator dari. Jadi ada rubriknya, setiap instrumen pasti ada rubrik untuk mengukur itu. Bapak Ibu tentukan itu sampai seberapa itu indikator. Dan nanti ketahuan kalau sudah jenuh, kalau sudah mencapai itu namanya data itu sudah jenuh. Kalau di dalam fisika itu namanya saturasi. Saturasi itu adalah sudah jenuh. Di fisika seperti itu. Jadi kalau di dalam rumput itu pagi itu sudah ada butiran-butiran di rumput ujung pagi-pagi itu karena jenuh dia. Kalau tidak jenuh dia tidak bisa ada butiran di rumput itu. Itu namanya saturation. Sama misalnya nanti kalau Bapak Ibu fokus di dalam kamera mau foto itu kapan fokusnya tepat itu namanya saturasi. Ketepatan itu namanya saturasi. Istilahnya seperti itu. Ketepatan kita itu saturasinya. Saya rasa itu saja yang bisa saya tahu. Satu lagi hasil tes juga ada. Jadi indikator harus dipisahkan ya. Indikator hasil berapa, indikator hasil belajar berapa, terus penerapan model. Penerapan model sampai seberapa indikatornya. Nah, indikator atau cukup dulu aja cukup ya, karena indikator sebetulnya bisa dibuatkan penerapan model itu dari sintak yang dilakukan itu. Dari hasil pengamatan guru itu kan ada lembar observasi itu sintak 1, sintak 2, sintak 3 itu sudah efektif apa tidak? Itu juga sudah bisa. Efektivitas model pembelajaran itu dari pengajaran guru. Jadi ada 3 ini sudah cukup. Kalau itu sudah bagus, ya sudah berhenti. Siklus itu penelitian sudah berhenti. Selesai sudah kita tinggal buat laporan. Selesai. Kelengkapan yang lain ya seperti CV, kelengkapan administrasi yang lain itu Bapak itu harus lengkapi daftar gambar itu di administrasi lagi, daftar tabel, foto-foto kegiatan, video. Kalau bisa nanti
saya akan lebih menghargai kepada teman-teman yang memvideokan pembelajarannya, dengan sekedar foto. Jadi hasil PTK kita nanti itu harus disertakan video pembelajarannya. Kalau masih yang tatap muka loh ya, kalau yang nggak tatap muka ya nggak apa. Syukur-syukur Bapak Ibu bisa membuat videonya. Bapak Ibu sudah bisa membuat video pembelajaran kalau WA. Kan kita seperti saya kan supaya bisa dilihat video saya kan, saya buat video di rumah. Tadi kan belum selesai tuh saya buat video di rumah tapi belum selesai. Tapi buru-buru, tapi malah kendaraan. Jadi agak terlambat. Jadi apa namanya? Kalau bisa seperti itu, bisa menggunakan aplikasi Camtasia yang atau bagus atau KineMaster itu juga bisa. Nah, itu bagus juga itu. Jadi Bapak Ibu mengajar itu bisa dalam kondisi tidak terlepas kelas harus tatap muka. Bapak bisa membuat video sendiri dan upload, tugas-tugasnya juga demikian, buat PowerPoint-nya, kasih siswa. Itu kan lebih bagus, itu akan lebih bagus jika Bapak Ibu yang sekedarannya perintah-perintah di WA, kerjakan LKS halaman sekian. Nah, gitu. Yang kerja itu kakaknya, adiknya, ibunya yang kerja kadang-kadang. Siswanya itu main game, ibunya kerja PR. Dibohongi sama gitu. Jadi kalau bisa di video semua hasil video itu juga bisa. Gimana? Selesai? Ada pertanyaan? Nah, sedikit Pak. Halo. Ya Pak, lalu. Ya, terkait dengan sumber data dari guru sejawat itu Pak Kabur yang menemani kita itu ya untuk kolaboratornya itu, misalkan tidak ada yang kita anggap dari mata pelajaran yang serumpun. Ada teman yang mata pelajaran lain, misalnya kayak saya ekonomi, ada teman yang lebih kompeten, misalnya guru bahasa Indonesia, apa bisa kita gunakan sebagai kolaborator? Bisa. Karena itu kepercayaan saja, kepercayaan kita kepada teman kita. Tapi Pak Lalu, seandainya dan harum boleh. Itu apa? Kok ramai sekali. Tapi sebetulnya begini Pak Lalu, semakin dekat itu semakin bagus. Misalkan saya guru bahasa Arab nih, yang memberikan masukan teknik-teknik tentang kiwar, tentang teknik-teknik apa tuh? Kalau di bahasa Arab ada teknik kiwar segala macam. Itu yang paham tuh loh guru bahasa Arab, gitu loh. Jadi kalau walaupun satu rumpun nih, satunya akidah akhlak, tapi nggak menguasai tentang bahasa Arab, ya susah. Sama dengan guru bahasa Inggris, Pak Farhan guru bahasa Inggris, suruh saya menjadi kolaborator, karena saya guru IPA ya. Manakala dia ngomong ini, ngomong itu, kemudian dia mengenai teknik yang sifatnya, kadang-kadang takutnya nggak nyambung, salah paham lagi tadi takut. Aku takutnya salah paham, observer itu. Yang dikasih tahu juga nggak bisa nerima, yang menerima juga. Jadi masalah komunikasi, tapi sebatas komunikasi itu lancar Pak Lalu, selama komunikasi itu lancar, ya nggak apa-apa. Karena esensinya adalah bagaimana memberikan masukan-masukan saja, nggak apa-apa. Ya. Ya, baik Pak. Ada yang mau tanya lagi? Sedikit Pak sih. Ya Pak Muhammad ya betul. Ya terima kasih Pak, terima kasih. Mumpung ini terkait dengan kalau kolaborasi. Apa bedanya ini kolaborasi dengan bertim? Kan biasanya ada tim kan? Gitu. Terima kasih. Iya. Begini Pak. Bertim itu kalau ada kesepakatan, ini masalah kesepakatan Pak, pembagian angka kredit. Jadi saya dengan Pak Anwar Hamid satu sekolah, saya melaksanakan PTK, karena kebetulan saya Pak Hamid ngajar apa Pak Anwar Hamid? Ngajar apa? Kenapa Pak? Bahasa Indonesia Pak. Bahasa Indonesia. Misalkan Pak Anwar Hamid sama Pak Muhammad Jadil satu sekolah, mau mengadakan PTK ini. Satu semester ini kan hanya satu PTK itu. Karena keterbatasan waktu, tenaga, dan seterusnya. Yuk kita ngerti masih bikin PTK-nya biar agak ringan. Nah.
Peneliti utamanya Pak Jainuddin, ini utama. Peneliti pembantu Pak Anwar Hamid. Maka nanti kayak apa angka kreditnya dibagi Pak, dibagi. Bapak dapat 60%, Pak Anwar Hamid jadi 40% karena dia peneliti pembantu. Kan seperti. Nah, tapi kalau kolaborator itu wajib. Jadi nanti tugas-tugasnya yang tim tadi jadi kolaborator. Nah, kalau yang kolaborator itu tidak ada hubungannya dengan angka kredit, Pak. Tidak ada hubungannya dengan kredit. Apa ya, minta bantuan teman saja, tapi wajib itu. Kalau Bapak kasih honor ya nggak apa-apa. Bapak kalau saya hanya kasih honornya teman saya, ya, nantilah yang kasih nasi bungkus ya kayak gitu ya nggak apa-apa. Atau dia kasih rokok lah sebungkus ya nggak apa-apa. Itu kan. Tapi prinsip-prinsip itu kan silakan saja. Ya Pak, apa lagi? Kita tadi untuk PNS yang begitu. Kadang-kadang yang lebih bagus seperti itu Pak. Nanti ke depan di semester berikutnya Bapak itu dapat lagi berkolaborasi lagi dengan tim lagi. Bisa ngetim, jadi satu orang itu bisa ngetim 2 orang loh. Pak Muhammad Jainuddin bisa bertim sama siapa dengan PTK yang lain gitu. Kalau guru besarnya ada 4 atau 5 itu bisa ngetim kan lebih enak. Dapat PTK-nya jadi bagus, akhirnya full. Karena ada timnya berbanyak. Tapi batasnya kalau nggak salah di buku 4 buku 5 itu kalau nggak salah batasnya cuma 3 orang, tidak lebih dari itu. Ya, Pak Sofian mau bertanya? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit Pak, kami ingin penegasan dan juga penjelasan tentang kegiatan prasiklus. Prasiklus, jadi terus terang judul yang kami angkat ini adalah sebagai bentuk solusi dari kegiatan pembelajaran di kelas sebelumnya, jadi di tahun pelajaran sebelumnya. Jadi kami mengambil judul penerapan project based learning berbantuan aplikasi media aplikasi WhatsApp dan Google Form. Nah ini alasan kami. Alasan kami mengangkat judul itu berawal dari pengalaman kami mengajar di tahun sebelumnya, di mana kami menggunakan aplikasi yang lebih berat, gitu, Classroom, e-learning, gitu, yang memang sempat sudah diluncurkan. Nah, pada saat itu memang siswa itu satu dari sisi keaktifan dia kurang bisa, Pak, karena memang banyak keterbatasan, kuota dan lain sebagainya. Jadi, nah, atas dasar kendala-kendala itulah coba di tahun sekarang ini saya memakai aplikasi yang lebih sederhana medianya, WhatsApp, kemudian Google Form ketika ujian. Nah, dalam narasi di desain penelitian itu kan ada kriteria penjelasan tentang bagaimana kondisi prasiklus. Bisa nggak keadaan-keadaan sebelumnya yang memang dialami oleh siswa lain yang yang bukan merupakan subjek dari penelitian ini, itu bisa dijadikan sebagai kondisi prasiklus, Pak. Jadi bukan siswa yang saat ini menjadi subjek penelitian, yaitu kelas 10 yang sekarang ini. Karena mulai kelas 10 sekarang ini saya sudah menerapkan media WhatsApp ini dengan gini ya, PTK itu harus di kelas yang sekarang. Ya, terima kasih. Jadi begini Pak Sofian, nanti PTK itu tidak boleh menggunakan kelas yang lalu. Jadi kelas yang sekarang ya siswanya yang sekarang. Gitu. Jadi jawaban udah bagus, tapi jangan sampai prasiklus itu ya dilihat dokumennya siswa yang sekarang, jangan dokumen siswa yang lewat. Ya. Apa dong, itu bukan subjek penelitian kita. Ya di yang dari sekarang aja bisa ditanya, kan data itu bisa diambil dari data sekunder dan data sekunder dan data primer. Data primer terus kemudian data sekunder bisa digunakan untuk prasiklus, penelitian, atau tanya dengan informasi pada guru-guru yang lain.
guru-guru yang lain. Ini sudah mulai sholat. Ya sebentar ya, bentar. Udah aku dipanggil-panggil disuruh sholat nih. Gimana Pak Mampus? Gimana? Sudah ya? Kira Bapak Ibu sekalian sudah paham kan? Pak Muhammad Zainuddin, Pak siapa lagi yang lain sudah nggak ada masalah nih. Kalau dia artinya sudah lancar nanti membuat kelompok 3 itu. Atau Pak misalnya sedikit aja. Iya. Atau misalnya menjelaskan kondisi prasiklus saat ini, kami coba terbersit. Seandainya kita wawancara dengan subjek saat ini, ya boleh. Saat ini, seandainya menggunakan aplikasi yang lebih berat gitu, itu bisa nggak hasil wawancara itu diangkat sebagai sebuah kondisi prasiklus? Aplikasi yang lebih berat apa? Aplikasi yang berat itu contohnya? Menurut siswa itu kan Classroom itu kan agak lumayan berat, karena pengalaman sebelumnya itu kan banyak yang tidak aktif itu kalau menggunakan itu. Tapi kalau WhatsApp itu rata-rata 80-90% itu komunikasi anak itu jalan itu aktif. Bagaimana kalau di combine aja Pak? Di combine itu dipadukan. Dua-duanya bisa nggak? Maksudnya? Jadi dua-duanya dipakai aplikasi itu. Nggak bisa. Coba Pak. Tadi kalau masalah IT itu aku kan belum begitu lebih tanya kepada teman-teman yang di sini yang agak pinter ya. Pak Zainuddin, Pak Irhamsyah yang memang teman-teman yang sudah terbiasa di situ. Yang berhubungan saya terus terang kalau masalah IT saya itu baru belajar loh Pak tentang ini di JJD aja baru masih baru lah di JJD. Jadi saya cuman gini aja, saya malu saya kalau disuruh ngajar di JJ kok nggak mau tuh, bukan berarti saya tidak berani mengajar gitu. Kadang saya tuh IT-nya kadang saya masih bingung gitu loh. Jadi saya tadinya tuh saya malu, teman harga diri saya beranikan diri, bisa aku itu bisa kok kita pelajari di situ tentang itu bisa gitu. Karena ada kemauan gitu saya. Ya so ada beberapa teman yang mundur gitu, takut sama IT gitu. Jadi kadang-kadang bukan karena kita nggak mampu gitu, kadang-kadang gitu. Kadang IT itu jadi kendala. Tapi harus saat ini IT itu menjadi keharusan. Kalau kita nggak mau belajar tentang IT ya pasti kita akan tertinggal jauh gitu, sama yang lain. Jadi itu Pak Sofian tadi saya akui mantap sampai judulnya itu, lanjutkan saja. Dan kalau ada kendala tanya sama orang-orang pakar-pakar lah, pakar IT, karena bisa. Kita masih perlu dibimbing. Ya, ya. Bapak Ibu sudah ya? Ini mau sholat nih soalnya. Sama-sama. Ya? Ya Pak, siap. Hah? Ya siap. Pakai Telegram. Nanti kalau masih ada yang pakai Telegram ya, pakai Telegram tanya dia. Intinya harus bisa. PTK itu mudah. Jadi Bapak Ibu kalau ada masih bilang PTK sulit itu kebangetan, kalau sudah tatap muka begini masih enggak ya itu kebangetan. Berarti tidak mau, memang tidak mau itu. Bukan karena tidak bisa. Memang tidak mau. Tapi kalau ada kemauan pasti bisa. Baca aja dulu, dibaca tulis saja pokoknya nanti itu. Nanti ketemu sendiri. Begitu masih Pak Idham saya, ketua kelas. Terima kasih ketua kelas dan yang saya inginkan ketua kelas, wakil dan sekretaris itu betul-betul berfungsi ya. Perangkat ini berfungsi. Bagaimana mengaktifkan teman-temannya untuk bisa aktif ya, di grup kemudian saling kerjasama. Ini yang saya inginkan seperti itu. Jadi keberhasilan kemarin ternyata teman-teman kita itu bukan dari saya, bukan faktor dari saya bukan. Tapi angkatan model-model yang di angkatan saya itu berhasil karena ada faktor kerjasama yang sangat bagus. Mereka kerjasamanya itu pokoknya aktif banget. Jadi kalau ada apa-apa itu langsung tanya di grup, nanti ada yang jawab. Ini, begini loh caranya. Kan pernah saya kasih tugas tuh membuat peta konsep dan mind mapping untuk memahami suatu teori. Saya suruh wah mereka tuh bingung gitu. Bagaimana cara membuat mind mapping, bagaimana peta konsep, mereka saling membantu. Kemudian saya suruh juga dia membuat video pembelajaran. Woi itu
hampir ada yang mau stres tuh, yang di karena harus mengupload ke YouTube, bukan hanya membuat videonya, tapi upload ke YouTube ke orang lain. Nah, itu ternyata tugas saya itu membuat mereka jadi bisa gitu. Jadi bisa. Jadi harus excited memang, berpikir tuh harus mulai berpikir dari sekarang out of the box memang. Seperti Pak Sofyan Hadi itu judulnya bagus itu. Berpikir out of the box. Jadi memang kondisi seperti ini perlu kreativitas, perlu kreativitas memang supaya menghasilkan sesuatu yang baik. Nanti tolong ya ketua kelas, wakil ketua kelas sama Bu Atika itu, sekretaris tidak pernah nongol-nongol tuh. Sekretaris itu harusnya tetap mengumumkan semua yang kegiatan tuh ikut aktif. Karena sekretaris itu yang harus memberikan pengumuman gitu, ya. Mana Bu Atika? Sampai sekarang nggak ada ya Bu Atika, nggak ada suaranya. Nah ini seperti ya, tidak ada. Pokoknya yang silang ini kan berarti tidak ada ya, gambarnya nggak ada. Kemana orangnya? Nah, dari Bu Ika, Pak Abdul Aziz, Bu Leoni, Bu Leoni nggak ada, ini panitia Wida ini sudah pada nggak kemana. Nah, terima kasih. Aku takutnya begitu. Jadi PT bab 3 proposal nggak jadi. Masa bikin sampai bab 3 aja nggak jadi. Zaman sekarang itu di Google tuh cari informasi tentang penelitian yang relevan tuh sangat mudah di Google. Ya, kalau sampai nggak bisa cari 5 itu kan kebangetan. 5 nyari 5 nggak iso itu. Yang nyari 20 aja, 50 aja bisa dalam waktu 1 jam. Bisa, apa yang susah? Ya. Pak Ketua Kelas tolong dikoordinasikan bagaimana kerjasama nanti kalau sama teman-teman mau kerjasama seperti apa, tolong dikoordinasi sama teman-teman. Baik Pak, siap. Sudah ya. Kita akhiri pembelajaran kita dengan mengucap alhamdulillah. Dan saya serahkan Ketua Kelas sama panitia itu nanti Mas Roni sini ya. Ya, koordinasi dulu lah Ketua Kelas sebelum ditutup oleh panitia sama oleh admin. Silakan koordinasi sendirilah bagaimana. Mungkin saling isi mengisi apa yang bisa dikoordinasikan mumpung ada Zoom meeting. Ya, saya tinggal sholat dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat dulu, sholat. Ya, Pak Ketua. Ya, sebentar Pak. Minta bentar sewaktunya. Gimana Pak? Gimana, Pak? Halo Pak Ketua. Ya. Ya, silakan Pak. Minta tolong kepada rekan-rekan yang dari Lombok Timur, yang kalau masih ada di sini, yang Lombok Timur. Ya, siap. Kita minta kita kumpul di Manselong hari Sabtu. Siap. Kita bicarakan materi yang ada ya. Kita kumpul hari Sabtu 8 di Manselong. Siap. Ya. Ya. Terima kasih. Nggak jadi di Manselong, Pak. Terima kasih Pak Ketua. Sama-sama. Kita ketemu di live chat di Telegram Bapak Ibu nggih, kalau ada pertanyaan, ada masukan, ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, bisa kita manfaatkan Telegram kita nggih. Saat ini mungkin karena sudah masuk waktu sholat, mari kita sholat. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya dan kesempatannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Rudianto dan pasar. Play. Ya Allah,